Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah masuk di pertemuan yang ke-10 pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, yakni kita akan membahas materi tentang media promosi. Baik, kita ikuti. Nah, ini adalah kompetensi dasar 3.17 menentukan media promosi dan 4.17 membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Nah, next. Nah, di sini mengenal media promosi. Nah, media promosi itu apa sih? Nah, promosi adalah faktor penting penentu banyak atau tidaknya pengunjung serta sukses atau tidaknya suatu produk atau jasa. Dengan promosi yang tepat, masyarakat dan target sasaran dari produksi atau jasa menjadi mengetahui produk atau jasa tersebut. Banyak alat yang digunakan untuk promosi produk atau jasa yang terkuat dan terefektif, yaitu yang pertama adalah tujuan dari promosi itu sendiri adalah menyebarluaskan informasi ya. Yang kedua adalah mendapatkan konsumen baru. Ketiga, menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. 4, membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor atau pesaing. 5, branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. 6, produk mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Nah, ini adalah hal yang menentukan media promosi yang tepat. Yang pertama adalah pembiayaan. Nah, pembiayaan itu adalah banyak di media yang digunakan mulai dari yang gratis sampai berbayar. Nah, kalau untuk pembiayaan kita harus tahu menggunakan jasa apa dulu ya. Seperti iklan itu kan harus ada pembiayaannya. Namun kalau kita mempromosikan lewat online atau lewat media sosial itu kan tentunya kita gratis. Mungkin kita dikenai kota internet ya. Yang kedua adalah target. Nah, tujuan target itu adalah promosi. Target sasaran mengetahui produk jasa tersebut dan merasakan terpanggil untuk membeli atau memakai jasa. Nah, di sini targetnya siapa? Seandainya saya mau buat produknya minuman. Nah, berarti sasarannya kita bisa di sekolah-sekolah atau di kalangan kaum muda, itu mungkin bisa tepat. Nah, kalau saya contohkan di teknik, mungkin kita bisa berjualan aksesoris ya, itu aksesoris kendaraan. Yang ketiga adalah materi promosi. Nah, disitu materi yang harus diperhatikan adalah menentukan materi atau isi dari promosi. Dengan tahu apa materi dari promosi atau jasa, akan lebih mudah menentukan media yang akan digunakan. Apabila materi sebatas teks, media cetak, online ataupun offline. Nah, pilihan yang tepat. Media sosial seperti Twitter dan Facebook cocok untuk memasang iklan yang hanya berupa teks. Nah, di sini ya, materinya itu teks atau berupa video. Yang keempat adalah tingkat kepercayaan. Nah, ini sangatlah penting kepercayaan masyarakat terhadap media ya. Jadi kita seolah-olah mengajak benar-benar memastikan kalau produk kita bisa diterima. Nah, adapun jenis-jenis promosi, yang pertama adalah promosi secara fisik. Nah, apa itu? Promosi dapat diadakan di lingkungan fisik yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event khusus yang diadakan di suatu tempat, seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Biasanya para penjual membuka semacam stand. Nah, ini ya, kita bisa membuat stand-stand ketika ada event ya. Contohnya saya mau buka contoh servis gratis gitulah, itu adalah suatu semacam promosi, namun nanti ada beberapa yang harus berbayar ya. Yang kedua adalah promosi melalui media
tradisional. Nah, di sini tradisional yang dulu-dulu itu biasanya pakai media cetak ya, seperti koran, majalah, tabloid dan sejenisnya. Nah, kalau elektronik seperti radio, televisi ya. Sekarang biasanya kalau di radio dan televisi itu yang masih diprioritaskan, serta media di luar ruangan seperti iklan, banner. Nah, di sini iklan banner biasanya dibuat, ditempel di mading-mading atau dibuatkan reklame yang di jalan-jalan itu, papan billboard. Yang ketiga, promosi melalui media digital. Jenis promosi melalui media digital mencakup internet sosial, media jejaring sosial. Nah, di sini saya mau menceritakan media promosi yang di era teknologi digital 4.0 ya, biasanya adalah kita bisa melalui lewat Facebook, YouTube, Twitter, Google dan sebagainya ya. Nah, di sini adalah marketplace. Marketplace itu apa? Nah, marketplace itu contohnya seperti Tokopedia dan sejenisnya itu. Nah, kita bisa memasarkan lewat hal-hal tersebut untuk memasarkan produk kita, mempromosikan produk kita. Nah, kita masuk di materi yang kedua adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran. Nah, kompetensi dasar yakni 3.18 menyeleksi strategi pemasaran, 4.18 melakukan pemasaran. Nah, mengenal strategi pemasaran. Apa itu? Adalah logika pemasaran dan berdasarkan unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran atau pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan dialokasi pemasaran. Nah, strategi pemasaran dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarah pada kegiatan atau usaha pemasaran dari suatu perusahaan dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu perusahaan besar seperti kayak Indofood juga sibuk mengkampanyekan Blue Band yang sebelumnya hanya dikenal untuk mengoles roti tawar dan adonan kue. Padahal produk ini dapat digunakan sebagai suatu yang melezatkan masakan apabila dicampurkan ke dalamnya. Ini adalah kegunaan yang baru, jadi menciptakan ini loh, ternyata nggak hanya cuman kue saja atau campuran kue saja yang bisa digunakan, tapi ya dicampurkan ke masakan itu juga lebih enak. Nah, yang ketiga adalah penggunaan yang lebih baik. Nah, strategi berikutnya meyakinkan masyarakat konsumen agar menggunakan produk lebih banyak pada setiap kesempatan. Misalnya strategi yang dilakukan Michelin Tire. Nah, Michelin Tire itu company dari Prancis. Michelin itu adalah produk ban. Sebagai pemilik mobil di Prancis lebih sering mengendarai mobilnya. Dengan demikian pergantian ban akan lebih sering juga. Michelin juga mencetak buku pedoman dengan peta
dan pemandangan sepanjang jalan agar membuat perjalanan lebih memikat. Nah, di sini produk Michelin Tire adalah suatu produk yang biasanya digunakan untuk kontes MotoGP ya. Nah, next, konsep strategi khusus pemasaran produk atau jasa. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Sebagai pelaku bisnis harus melakukan klarifikasi market ya terlebih dahulu, karena setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Klasifikasi yang bersifat heterogen atau menjadi satu kesatuan pasar yang bersifat homogen. Jadi segmentasi pasar itu adalah peminatnya berbeda. Yang kedua adalah positioning market. Nah, ya, yang kedua positioning market agar dapat semakin tepat dalam mendapatkan konsumen sesuai dengan usaha bisnis. Sebaiknya tentukan pola yang spesifik. Pola ini dibuat agar mendapatkan posisi kuat dalam market, yakni segmen yang dapat menguntungkan bisnis. Hal ini karena tidak ada perusahaan yang dapat menguasai keseluruhan pasar ya. Posisinya harus nomor 1 ini ya. Ada target-targetnya. Terus yang ketiga adalah market entry strategis ya. Di sini strategi pemasaran ini adalah strategi agar perusahaan dapat masuk pada segmen pasar tertentu. Berikut cara dapat dilakukan. Yang pertama adalah membeli perusahaan lain, yang kedua internal development, yang ketiga adalah kerjasama dengan perusahaan lain. Next, nah di sini yang keempat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 marketing mix ya. Marketing mix merupakan kumpulan dari banyak variabel yang digunakan perusahaan untuk dapat mempengaruhi tanggapan konsumen. Pada intinya, marketing mix ini merupakan strategi pemasaran modern yang dilakukan untuk mempengaruhi permintaan konsumen terhadap produk yang akan ditawarkan pada kegiatan marketing mix. Terdapat beberapa elemen penting sebagai berikut. Yang pertama di sini adalah saya jelaskan masalah produk atau produk ya. Mengapa produk termasuk ke dalam elemen-elemen marketing mix? Pada dasarnya produk merupakan elemen terpenting dalam kegiatan marketing. Produk yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen sehingga konsumen memperhatikan, mencari, membeli, dan mengkonsumsinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atribut produk meliputi merek, kemasan, jaminan, dan sebagainya. Contoh produk makanan dari perusahaan Indofood ya yang saya sebutkan tadi, yakni dikonsumsi banyak masyarakat, yaitu susu Indomil, mie instan Indomie, minyak goreng Bimoli, dan sebagainya. Yang kedua di sini adalah promosi atau promotion ya. Promosi adalah merupakan kegiatan memberitahu produk yang akan dipasarkan kepada konsumen. Kegiatan promosi tersebut juga bermaksud agar produk yang dipasarkan dikenal oleh masyarakat. Kegiatan promosi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti periklanan, pemasaran langsung. Sebagai semakin berkembangnya zaman, saat ini produsen lebih banyak memasarkan produknya lewat periklanan melalui media massa dan media sosial. Dan yang selanjutnya adalah price. Price itu adalah harga. Harganya harus ekonomis. Yang keempat itu adalah plus tempat ya. Tempatnya harus berfungsi memperlancar dan mempermudah pencapaian barang. Jasa produsen, proses distribusi berfungsi menambah produk tersebut, memperlancar arus saluran pemasaran. Perantara dibutuhkan karena adanya beberapa
kesenjangan antara produsen dan konsumen. Jadi tempatnya harus strategis gitu ya. People itu adalah orangnya, people. Prosesnya bagaimana pelayanannya diberikan, apakah lebih baik atau tidak ya. Physical evidence. Jadi physical evidence itu merupakan bentuk fisik yang dimiliki oleh perusahaan jasa. Sebagai contoh, untuk jasa salon, konsumen akan memperhatikan peralatan salon, kebersihan tempat, ukuran salon, dan jasa penginapan konsumen yang memperhatikan fasilitas seperti ada kolam renang, terdapat tempat olahraga, dan tempat parkir yang luas. Jadi kalau saya contohkan pada yang ada di bengkel juga, itu harus memperhatikan kelengkapan alat, kenyamanan tempat konsumen itu menunggu, kenyamanannya. Mungkin ada tempat toiletnya, terus ada tempat istirahat atau sholatnya, musolanya. Itu adalah sebagai keadaan fisiknya. Mungkin ada yang jual minumannya juga ya, seperti itu. Nah, trik strategi pemasaran produk atau jasa. Yang pertama adalah kenali konsumen Anda ya, harus tahu konsumennya siapa yang beli. Takutnya nanti konsumennya yang seperti radikal, itu kan nggak boleh kita menjual secara ilegal ya. Yang kedua adalah menciptakan produk yang berkualitas. Produknya harus berkualitas. Yang ketiga, membuat kemasan menarik untuk produk. Ya, ini adalah kemasannya harus berbeda, selalu berinovasi. 4, pilih lokasi yang strategis. Nah, yang kelima, gunakan internet marketing. Yang keenam, lakukan promosi. 7, jalin hubungan dengan konsumen. Nah, hubungannya harus baik. Kita harus ramah tamah untuk menawarkan atau mempromosikannya. Yang kedelapan adalah tawarkan promonya, diskonnya, yaitu atau biasanya yang kita kenal sekarang itu cashback ya, cashback. Yang ke-9 adalah memberikan insentif untuk rekomendasi pelanggan. 10, menjadi sponsor sebuah kegiatan. Jadi kita bisa bekerja sama, nanti kita bisa naruh brand kita di sebuah acara-acara kayak seperti acara di kampus, di sekolah, dan di acara-acara event-event yang lain. Nah, tips mengaplikasikan marketing ya, yang pertama adalah gunakan berbagai saluran pemasaran. 2, memberi solusi. Yang 3 adalah mempraktekkan antropologi digital. Nah, disitulah pada pertemuan yang ke-10 untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi kalau belum paham bisa bertanya kepada guru mapelnya ya. Terima kasih dari saya. Selalu belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.